Halo Vivanian, kali ini saya mau berbincang-bincang dengan seorang tokoh politik tetapi juga ulama. Namanya Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah. Saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan berbincang-bincang dengan Habib karena saya tahu Habib bukan hanya Ketua Majelis Syuro PKS tetapi juga cucu pendiri ulama besar di Sulawesi Tengah. Ulama pendiri Yayasan Al-Khairat. Ya, Masya Allah. Ya, saya baru kali ini saya mendapatkan kesempatan yang cukup berharga ini. Terima kasih Pak Salim. Sama-sama, saya juga senang Viva News bisa mengunjungi kami, bersilaturahim di tempat ini. Ya. Habib, belakangan terutama sejak PKS, sejak musyawarah Majelis Syuro PKS tahun 2021, Habib mendapatkan tugas yang cukup berat sepertinya, yaitu diantaranya membersihkan lah atau menetralkan nama citra PKS sebagai partai yang selama ini dikenal sebagai partai eksklusif, partai radikal, pendukung partai radikal dan sebagainya. Habib selama ini berkeliling daerah untuk menetralkan itu. Apa sebenarnya yang dilakukan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalau saya keliling itu muatan yang sangat kental adalah silaturahim. Silaturahmi. Ya. Jadi silaturahim pada tokoh-tokoh, karena memang senang maupun tidak senang, negeri kita yang sama kita cintai bersama ini selalu muncul stigma yang macam-macam. Yeah. Ya seperti stigma kepada PKS yang cukup lama dan mungkin itu juga dirasakan oleh partai lain. Ya seperti Wahabi, kemudian radikal, kemudian ya macam-macam lah. Yeah. Yeah. Tapi setelah ketemu dan setelah dialog berdiskusi, kenyataannya nggak ada semuanya. Yeah. Dalam arti ya nggak terbukti, nggak ada. Contoh umpamanya, saudara-saudara kita yang sangat dominan di Indonesia ini dari Nahdlatul Ulama. Yeah. Setelah ketemu ya Habib yang mimpin. Jadi udah hilang stigmanya itu sendiri. Karena nggak mungkin ya, bahwa PKS Ketua Majelis Syuronya Habib, kemudian ada isu Wahabi atau isu radikal atau yang lain-lain, karena kalau Wahabi nggak akan ketemu dengan Habaib, mesti nggak ketemu. Radikal tadi kan disebutkan kakek dari Sulawesi Tengah, ya insya Allah nggak lama juga akan mendapatkan pahlawan nasional, bahkan airport pun nama dia, perjuangannya. Bukan hanya itu, kita selama di masa reformasi ini kan banyak menteri-menteri dari PKS, gubernur dari PKS, bupati, wali kota, dan terbukti sangat nasionalis dan religius. Jadi yang pertama sekali lagi adalah silaturahim, berkunjung, dan saya pikir itu satu keniscayaan, keharusan, karena memang perlulah kita itu saling mencari titik temu, bertukar pikiran, membangun kebersamaan, apakah yang ada di partai politik atau yang di luar partai politik, untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Ya, partai politik sendiri nggak akan bisa sendirian. Saya berharap tidak ada lagi saling menstigma satu dengan yang lain. Wah ini tidak Pancasilais, ini radikal, kelompok ini. Ya semua juga tidak ada yang diuntungkan, malah melemahkan kekuatan bangsa itu sendiri. Sebenarnya PKS kan sudah memutuskan, mendeklarasikan sebagai partai terbuka mulai tahun 2008 ya, Habib ya. Tapi baru belakangan sepertinya pencitraan sebagai partai terbuka itu dilakukan. Di antaranya ya ini Habib dipersilahkan untuk
sosialisasi tentang citra baru PKS gitu. Sebenarnya sejak awal PKS partai terbuka sesuai dengan anggaran dasar kita dan anggaran rumah tangga. Dalam anggaran dasar pasal ketiga, kemudian pasal ke-10, semua itu juga dijelaskan. Yeah. Yang penting yang bergabung ke PKS siap untuk mewujudkan visi misi Partai Keadilan Sejahtera. Itu yang paling penting. Jadi memang sekali lagi pasti mungkin ada kekurangan dari internal kader PKS, pasti ada. Tapi kalau kita merujuk kepada anggaran dasar kita, tidak ada partai itu kemudian tertutup ya, terbuka untuk seluruh anak bangsa, dan terbukti di Papua ya, hampir suara kita terbesar untuk PKS di sana dari saudara-saudara kita yang asli Papua itu sendiri. Ini kan bukti terbuka. Cuma mungkin sebagian tidak melihat atau mungkin kurang sampai informasi tersebut, seperti di Papua, di NTT, di daerah basis yang di situ umat Islam minoritas, disitulah suara terbanyak yang kita dapatkan dari mereka-mereka atau saudara-saudara kita yang beragama lain. Tapi stigma itu sepertinya belum begitu bisa dihilangkan sampai sekarang, terutama karena ya kebijakan-kebijakan umum PKS, diantaranya misalnya kalau ada kemarin beberapa tahun lalu pemerintah melarang organisasi tertentu, misalnya HTI, itu kan yang paling keras menentang kebijakan itu kan orang-orang PKS sebetulnya. Nah ini kemudian tetap memperkuat citra atau stigma PKS sebagai partai yang seperti itu. Ya, mungkin bukan sikap partai, mungkin sikap individu ya. Sikap individu dalam PKS kan selalu memberikan masukan. Artinya kita kan negara hukum. Ya, tegakkanlah law enforcement itu sendiri ditegakkan. Jadi kalaupun ada kelompok-kelompok yang memang dikategorikan sebagai kelompok radikal atau yang lain-lain, ya proses pengadilan itu harus berjalan. Jadi maksudnya demikian. Olehnya itu kita berharap nanti juga akan saya jelaskan bahwa pemimpin bangsa ini, siapapun yang menjadi pemimpin RI 1, gubernur, bupati, wali kota, posisikanlah diri sebagai seorang ayah. Ayah kan punya anak macam-macam. Ada anaknya memang nakal, atau kalau bahasa Jawa mungkin beling, atau ya 5 anak beda-beda. Ada satu anak cukup dilirik, paham bahwa orang tuanya tidak setuju, dia udah paham. Ada yang perlu dinasihati dengan halus, ada yang perlu diberikan sanksi, tapi yang tidak melukai dirinya. Ya, olehnya itulah seluruh komponen bangsa adalah anak-anak kita semua, saudara-saudara kita semua. Jadi jangan terus langsung diusir dari rumah umpamanya. Kan nggak menyelesaikan masalah. Kalau anak itu diusir atau dimarahin, kamu jangan ngomong lagi. Kamu adalah begini, dihukum. Padahal bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Saya itu berharap kepemimpinan yang mempunyai visi, nanti saya jelaskan visi kebangsaan dan visi kepemimpinan. Ya, jadi kalaupun ada kelompok-kelompok, ya tegakkan hukum, transparansi penting, tidak perlu terburu-buru, rangkullah anak-anak ini semua, supaya kalau mereka punya pemikiran yang keliru, mereka sadar. Jadi sebetulnya pembelaan, kalau saya bilang pembelaan beberapa orang PKS terhadap katakanlah HTI, kemudian yang terbaru misalnya terhadap FPI misalnya, itu bagian dari analogi Habib seperti tadi, ada satu keluarga, ada anak yang bandel, ada yang setengah bandel, ada yang pinter gitu. Jadi ya, kalau saya sih demikian. Kenapa? Tanpa ada perasaan itu, kita tidak akan mampu membangun bagaimana mempersaudarakan seluruh anak bangsa ini, sehingga semuanya merasakan senasib sepenanggungan. Kalau enggak susah, siapapun yang akan memimpin negeri ini akan capek. Capeknya bagaimana? Ya rakyat dia udah terserah.
Padahal yang kita inginkan rakyat pun harus bangkit untuk mensejahterakan dirinya. Iya. Pulau-pulau kita 17.580, siapa yang akan terdepan mengamankan kalau bukan rakyat? Nggak mungkin TNI, Polri. Iya. Tapi rakyat itu merasa, ya kita harus bela NKRI. Iya. Kita harus bela negara. Semangat bela negara ini harus muncul kalau kita rangkul. Kalau tidak kan ya nggak ada urusan, mau apa terserah. Siapa nanti yang terakhir dirugikan? Ya seluruh kita. Jadi maksud saya itu bukan kita menyetujui pemikiran-pemikiran ekstremis, radikal dan lain sebagainya. Tidak, saya tidak setuju. Olehnya Termasuk itu, terhadap HTI ya? apa saja. Apa saja? Apa saja pemikiran yang tidak benar, tapi kita diskusikan. Kalau memang menyalahi konstitusi kita, proses secara hukum. Sehingga yang bersalah itu pun tahu bahwa dia keliru. Sesuai dengan perundang-undangan dan konstitusi kita yang ada di negeri ini, harus kita taati. Kalau tidak ya sudah nanti muncul nanti dengan nama yang baru, tapi tetap substansinya bisa sama aja. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Saya beberapa bulan lalu berbincang-bincang dengan Pak Anies Mata, yang sekarang bikin Partai Gelora itu. Pak Anies Mata bilang mengisyaratkan bahwa partai lama, maksudnya PKS, beliau mengibaratkan itu kanan jauh katanya gitu. Maksudnya ya itu masih dilabeli atau masih berkarakter kuat pendukung atau simpatisan radikal atau puritan atau eksklusif gitu. Bagaimana, Wib? Ya silakan dia berpendapat, tapi bukti nyata di lapangan, alhamdulillah dukungan masyarakat semakin besar kepada kita. Itu kan bukti real bahwa partai itu diterima. Apakah diposisikan sebagai kanan atau menengah atau apa saja, tapi bukti nyata di lapangan kan suara kita semakin meningkat, berarti kecintaan masyarakat semakin bagus, dan komunikasi kita dengan partai-partai lain, dengan pemimpin bangsa ini juga semuanya merasakan kesejukan dengan kehadiran PKS. Buktinya apa? Buktinya juga kalau kita mengkritisi, ya, mengkritisi ini salah satu sikap kita sebagai partai, dan kita katakan kita sebagai partai Islam, tapi dipahami di sini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kita oposisi, tapi kita menjelaskan kepada mereka-mereka yang kita kritisi bahwa pendapat ini kita tidak setujui dengan cara yang bagus, dengan cara yang benar, dan tanpa menyerang. Ya, mereka-mereka yang mempunyai pendapat tersebut tanpa menjelek-jelekan, tanpa menyerang pribadinya. Ini salah satu bukti bahwa tuduhan-tuduhan tadi tidak benar. Kalau kanan puritan, ya suara kita pahami, kelompok puritan itu sangat, ya bisa dihitung persentasenya kecil, kan kecil sekali. Ya buktinya sekarang alhamdulillah. Yang diprediksikan di 2019 ketika orang-orang tersebut meninggalkan PKS, terus suara kita tidak lolos electoral threshold, ternyata ini semakin meningkat. Ya saya pikir ya silahkan seseorang berpendapat, tapi bukti di lapangan adalah alhamdulillah ya, kecintaan dan pilihan masyarakat pada PKS semakin meningkat terus. Waktu itu, waktu awal-awal PKS memutuskan garis baru, visi baru sebagai partai terbuka, itu kan terjadi pembelahan ya. Ada bahkan kalau di luar itu isunya cukup kuat, ada faksi keadilan, ada faksi sejahtera. Sampai sekarang sepertinya itu masih kuat, walaupun sepertinya yang dominan atau yang menang sekarang ini faksi sejahtera. Gitu. Benar seperti itu? Jadi tetap Partai Keadilan Sejahtera. Kalau isu-isu semacam itu tidak ada bukti, ya. Artinya buktinya mana sih? Bahkan yang mengatakan ada faksi sejahtera, faksi keadilan. Kalau faksi yang sejahtera, fulusnya banyak. Kalau faksi yang keadilan, kantongnya kering. Itu kan ungkapan-ungkapan yang tidak punya bukti yang kuat, ya. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi isu-isu semacam itu. Mungkin lagi. Dulu ya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Ya saya tidak ingin
menjelaskan secara detail karena memang namanya juga isu. Yeah. Jadi tidak ada bukti. Olehnya itu bukti real sekarang di masyarakat melihat bahwa mereka merasakan PKS adalah milik kita bersama. Yeah. Jadi mereka merasakan memiliki partai ini. Kalau saya kemana-mana keliling, mereka melihat ya inilah partai yang ya salah satu partai, saya tidak bisa mengklaim ya, salah satu partai yang dinantikan oleh bangsa ini. Yeah. Kalau saya pernah baca salah satu pernyataan salah satu pendiri PKS waktu itu almarhum Yusuf Supendi, beliau bilang waktu itu kalau Habib Salim itu sebenarnya tergolong faksi keadilan, tetapi basah di faksi sejahtera katanya gitu. Iya, jadi almarhum adalah saya sudah melihat dia adalah saudara saya. Yeah. Karena sering saya bepergian itu bersama-sama. Rahimahullah, orang baik, dan saya tidak mungkin untuk melupakan beliau itu sendiri. Yeah. Banyak perjalanan dia selalu mendampingi saya, apakah di dalam negeri atau kalau saya ada kunjungan-kunjungan ke luar negeri pun dia selalu mendampingi saya dalam arti seperti umroh atau dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi orang baik dan dia kenal betul saya. Yeah. Masalah basah atau tidak basah hanya Allah lah yang Maha tahu. Yang penting untuk saya mereka sudah berbuat dan sudah pulang ke rahmatullah. Saya tidak akan lagi sebutkan nama-namanya, tapi saya berharap semoga amal beliau dan mereka-mereka yang dulu di PKS dan sudah kembali kepada Allah dan yang di luar PKS, mudah-mudahan fastabiqul khairat, saling berbuat baik dan terbaik untuk bangsa ini bisa diwujudkan. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengklaim bahwa partai itulah yang berbuat terbaik untuk bangsa ini. Dan bangsa ini menantikan agar seluruh komponen bangsa, sekali lagi saya katakan, apakah yang di partai politik atau yang di luar, bersama-sama untuk membangun negeri yang besar. Negeri kita terbesar nomor 4, nomor 5 di dunia dengan penduduk mendekati 500 juta dan pulau-pulau terbanyak di dunia. Yeah. Olehnya itu kebersamaan kunci dari keberhasilan itu sendiri. Yeah. Menurut saya demikian. Tentang ini, tadi Habib menyampaikan, menegaskan bahwa PKS sekarang merupakan partai oposisi, gitu ya, oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau kita lihat belakangan dalam kira-kira 3 tahun terakhir gitu, sepertinya PKS juga tidak maksimal memerankan diri sebagai partai oposisi. Bahkan di luar sana kritik terhadap, bukan hanya kritik terhadap pemerintah, tapi terhadap oposisinya juga yang katanya kurang maksimal, bahkan ada yang agak keras itu bilangnya memble gitu loh. Gimana? Kenapa itu jadi seperti itu? Ya, orang masing-masing kan punya pendapat, tapi kan terbukti kita di luar pemerintahan. Ya. Jadi oposisi itu jangan dipahami asal beda. Nah, ini penting. Ya. Mungkin sebagian itu pokoknya asal beda. Ya kalau bagus ya kita apresiasi. Oke. Itulah oposisi yang konstruktif. Kritik konstruktif itu kita lakukan. Bukan mungkin dipahami terus, ya penting beda terus, ngantem terus. Itu tidak memuat satu etika politik yang bagus. Kita ingin mewariskan ya kalau kita berpolitik, berpolitiklah yang benar juga, yang punya etika. Ya. Nah, etika ini penting sekali. Itulah saya katakan, kalau kita pun mengkritisi, kita tidak menyerang pribadi seseorang. Ya, menjelek-jelekan atau memaki-maki atau itu bukan satu etika yang bagus menurut persepsi kita. Dan yang kedua bukan asal beda. Ya. Dan kita kalau mengkritisi, berikan kritik yang konstruktif dan buktikan dengan data-data yang ada. Ya. Dan yang ketiga adalah berikan solusinya apa. Nah itu. Mungkin sebagian melihat kok enggak ngantem sana, ngantem sini, ini. Nah itu mereka tidak memahami bagaimana
peran oposisi yang kita lakukan saat ini. Sebenarnya bukan harus berbeda harus hantam sana sini, tapi sepertinya PKS kehilangan daya kritis yang tajam yang nggak kayak beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu kan tajam sekali kritik-kritiknya PKS. Sekarang belakangan ini sepertinya kalem gitu. Artinya tajam itu atau kalem itu kan hanya penafsiran ya. Sekarang apa sih yang kita tidak kritisi? IKN kita terdepan, apalagi semua yang produk-produk undang-undang kita tidak setuju ya kita kritisi. Mungkin ada yang tidak membaca atau mengikuti. Kemungkinan juga media mainstream juga. Nah ini peran dari FIFA juga. Coba lihat apa produk-produk pemerintah, regulasi undang-undang yang kita lihat kurang pasti, kita kritisi. Terakhir IKN, jelaskan sikap kita. Kemudian rancangan undang-undang TPKS, tindak kekerasan seksual ya. Itu juga kita kritisi. Ya. Jadi undang-undang apa saja yang tidak pas ya kita kritisi. Dan kita jelaskan ya apa kira-kira solusinya. Nah, apakah juga ada faktor karena PKS sendirian sekarang? Kalau dulu kan ada temennya, ada Gerindra, ada PAN. Nah sekarang teman-temannya ini pada punya mainan sendirilah gitu. Sekarang tinggal sendirian PKS. Ya sendirian atau sama-sama ya tetap harus mengkritisi. Jadi bukan karena sendirian terus tidak memberikan kritik konstruktif. Ya dengan yang lain atau tidak. Sekarang juga di luar pemerintahan ada Demokrat juga. Ya walaupun kadang-kadang ya kita berbeda juga dengan Demokrat. Contoh ya kaitan dengan IKN juga kan. Demokrat juga bergabung ke sana. Kita tetap mengkritisi rancangan undang-undang ibu kota nasional tersebut. Nah tentang kemunculan Partai Gelora, ini partai baru, tetapi motor-motor penggeraknya, pendirinya, kemudian mungkin sebagian 30%-nya itu malah mantan kader-kader PKS yang pada intinya irisannya hampir sama dengan PKS gitu. Nah ini keberadaan Partai Gelora ini apakah akan mengganggu, mempengaruhi atau mengurangi ceruk PKS? Jadi saya tidak menyebutkan nama-nama partai karena banyak. Ada partai yang pelita, jadi partai-partai baru ini cukup banyak. Dan yang memimpin pun tokoh-tokoh juga. Bahkan menurut saya ya Gelora mungkin kelasnya di bawah itu juga. Artinya partai-partai tersebut apakah yang baru sekali, sekian partai yang baru ini tidak menjadi ancaman untuk PKS. Ya saling berlomba-lomba lah karena memang segmennya berbeda-beda. Ya mungkin ada irisan yang mirip-mirip juga ya silahkan. Kenapa? Karena hampir 20 tahun pun lebih PKS belum mencapai 2 digit. Artinya kalau dikurangi dengan suara PKS sekarang masih ada 90% lebih yang saling merebut suara tersebut di luar PKS ya. Dan ya kita tahu bahwa samudra juga besar di negeri ini. Di mana orang kalau mau berlayar pun belum semuanya bisa sampai kepada tujuan. Ya, dan tidak hanya logistik aja. Saya tidak perlu menyebutkan partai-partai baru yang logistiknya luar biasa, punya stasiun TV, tapi tidak lolos pula electoral threshold. Ya, saya tidak sebutkan partainya, semua juga tahu. Ya, jadi sesuatu yang tidak mudah. Cuma yang saya inginkan adalah silakan muncul partai-partai baru. Mau 5, 10, 15 partai, tapi tidak perlu saling menyerang satu dengan yang lain. Jagalah etika politik dengan bagus. Ya, silakan. Sebab seperti saya katakan samudra yang luar biasa, ceruknya juga masih banyak. Ya masing-masing juga pasti ada perbedaan satu dengan yang lain. Ya silakan kita cari titik temu dan kita ketemu di parlemen.
untuk berkoalisi di sana. Kalau kita berkaca atau melihat catatan ke belakang, waktu pemilu tahun 2014, yang kira-kira setahun sebelumnya PKS dilanda prahara dan konflik internal waktu itu, yang kemudian ketika pemilu hasilnya berkurang. Waktu saya catat itu awalnya PKS mendapatkan kursi 57 kursi, DPR, kemudian 2014 berkurang 17 jadi 40. Nah, ini pengaruhnya cukup jelas. Nah, ketika nanti ada gelora, kira-kira akan berkurang atau tetap atau bertambah ini? PKS akan terus bertambah insya Allah. Ya. Ya, bukti nyata ya, semua partai ikut bergabung dalam pemerintahan yang ada sekarang, PKS tetap di luar. Ya. Pasti kan ada iming-iming, menteri ini apa, semua pasti ada. Tapi PKS tidak tergiur. Kenapa? Ya. Bukan kita tidak ingin untuk bersama-sama pemerintah untuk membangun negeri ini. Tapi yang kita ingin jaga adalah demokrasi kita. Ya. Ya. Ini demokrasi harus dijaga. Check and balancing itu perlu dijaga. Kalau semuanya ke sana, terus apa kata dunia? Terus apa? Ini Indonesia ini kemana demokrasinya? Masa semuanya di dalam? Nah, ini juga masyarakat kita semakin cerdas. Oh, berarti PKS bukan yang dicari adalah kedudukan jabatan atau yang lain-lain. Yang dicari itu menjaga semangat reformasi kita 1998 agar ada check and balancing. Demokrasi yang seluruh masyarakat kita di zaman Orde Lama, Orde Baru mengidam-idamkan dan mendambakan sudah kita dapatkan. Kok kita malah menghilangkan itu semua. Dan kritik dari dunia internasional juga cukup kuat kepada kita. 14 tahun terakhir demokrasi kita setback, mundur ke belakang. Kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa mundur? Ya ini karena kebebasan sipil menurun, masalah korupsi, politik kita semakin, ya kondisi perpolitikan kita juga semakin kurang sehat. Semua ini kan, dan bukan kita yang mengatakan. Ya mungkin FIFA juga sudah mengikuti kan bagaimana beberapa koran terkemuka di dunia juga menjelaskan. Ya, seperti The Economic Intelligence Unit yang menjelaskan 14 tahun terakhir prosesnya luar biasa. Ya, artinya itu semua juga memberikan kita sinyal kuat agar kita kembali untuk membangun demokrasi kita semakin sehat. Nah, nanti di pemilu 2024 berapa kira-kira perkiraannya perolehan kursinya, Beb? Jadi kalau Munas kita tahun 2020 itu mengamanahkan PKS insya Allah mendapatkan minimal 15%. Minimal ya. Itu amanah dari Munas tahun 2020. Amanahnya 15%, berarti ada kenaikan mendekati 7% dari yang ada sekarang. 7 kurang lah, 6,69. Nah, itu juga mengamanahkan juga agar kader PKS juga mendapatkan posisi capres atau cawapres. Yang namanya target juga harus walaupun harus bagaimana nanti. Nah, itu harus ada. Itu target kita di 2002. Itu bagaimana caranya? Ya berarti salah satunya bagaimana agar konsolidasi internal kita semakin solid, kaderisasi, karena PKS partai kader harus ditingkatkan karena itulah jantung dan kekuatan PKS di situ. Itu strategi kita untuk di 2024 tadi. Kalau sekian persen tadi, 15% itu berarti kira-kira berapa kursinya? 86, paling minim. Banyak sekali itu. Sekarang 50 kursi, berarti Mas 30 kursi lagi itu ya? 36, itu minimal ya. Orang kalau punya target harus tinggi. Jangan targetnya 52, itu bukan target. Karena target itu harus menantang. Kan dapilnya DPR 80. Ini ada beberapa dapil kita 2 kursi, coba. Ada beberapa dapil di Jawa Barat itu udah 2 kursi.
Sehingga ke depan insya Allah kita optimis karena untuk peluang untuk ke situ besar, harapan kita bisa kita wujudkan. Ya. Mengenai isu yang lain, soal tadi Habib menyebut tentang ibu kota negara. Ini PKS menjadi salah satu dari sedikit partai yang menentang, mengkritik keputusan itu, kebijakan itu. Kenapa sebetulnya? Jadi kalau ibu kota negara, kita melihat timingnya belum pas. Ya, kenapa? Yang pertama adalah kondisi atau permasalahan ekonomi kita ini kan tidak mudah saat ini. Pandemi 2 tahun, ya banyak PHK di sana sini. Bahkan ada beberapa perusahaan menengah ke bawah pun sudah mengangkat bendera putihnya lah. Yang di properti, saya jumpa dengan mereka, sulit memang. Ya, mestinya kan fokus bagaimana meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena biaya ibu kota nasional ini bukan kecil, mendekati 500 triliun. Kalaupun ada swasta atau asing yang ikut kan tetap harus diganti. Ya. Yang membuat saya prihatin juga, ini terus terang juga, ya kemarin kita dengarlah beberapa elit politik, saya sekali lagi kurang suka nyebutin nama. Pemilu kita ditunda karena kondisi ekonomi, karena biaya dari pemilu mendekati 100 triliun. Dalam hati saya, loh kamu setuju IKN mendekati 500 triliun? Ya. Walaupun bahasanya ya namanya kita usul, diterima silahkan, nggak diterima juga nggak apa-apa. Tapi maksud saya berikanlah usulan-usulan yang brilian. Jangan memberikan usulan yang bertentangan dengan konstitusi kita. Ya. Dan Undang-Undang Dasar 1945, jangan ada usulan-usulan yang mengarah supaya terjadi amandemen. Malulah kita. Ya kan dulu pernah terjadi di zaman Orde Lama. Memang kita mau kembali ke Orde Lama. Ini reformasi ini menyelesaikan itu semua. Masa kita setback dengan contoh di zaman-zaman ketika Orde Lama ada, ya saat itu kan belum ada pembatasan presiden. Ya, sekarang kan sudah selesai, jangan lagi di amandemen. Terus nanti yang berikutnya lagi akan melakukan amandemen. Kapan kita ini bisa sadar sebagai seorang pemimpin dan negarawan? Mestinya, ya saya berharap secara pribadi, saya berharap para elit politik, para pemimpin bangsa, semua gitu taat dan patuh dengan konstitusi yang kita buat. Kita taati dong konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita taati. Ya, supaya tidak terjadi yang begini-begini. Dan kita fokus jaga demokrasi ini. Ini kan satu karunia Allah untuk bangsa ini. Ya, artinya ini salah satu yang menyatukan kita semua. Dan yang tidak kalah penting, kita jaga semangat reformasi 1998. Jangan lagi semangat tadi hilang dan kita mengkhianati reformasi tersebut. Itu yang saya inginkan. Jadi buat saya nggak perlulah kita fokuslah. Saya ada pertanyaan tentang penundaan pemilu, Bib. Tapi saya mau kembali dulu ke masalah IKN itu. Kalau menurut PKS, kapan idealnya IKN itu diwujudkan? Saya tidak mengatakan bahwa memindahkan negara itu semata-mata nggak boleh. Banyak negara-negara di dunia juga pindah. Tapi dikaji dengan kajian yang dibuatkan tim, tidak terburu-buru. Ini kan pembahasan rancangan undang terburu-buru juga. Katanya ugal-ugalan kata PKS. Ugal-ugalan ya, ugal-ugalan terburu-buru ya mirip lah sinonimnya. Ya seperti orang bawa mobil terburu-buru, ugal-ugalan hampir sama. Jadi perlu kesabaran, perlu tim kajian, nggak ada kepentingan pribadi, tidak ada dugaan di sana sini, nggak ada oh ini tanahnya si Fulan, ini si Fulan. Kan malu kita kalau muncul itu semua. Masa ada yang begitu-begitu. Jadi perlu kajian dari semua sisi. Saya tidak mengatakan oh tidak boleh, pokoknya kita Jakarta sampai kiamat di sini, nggak juga kan. Tapi perlu kajian. Kapan ya silakan nanti ada siapkan tim. Ya.
apakah itu nggak akan berpotensi menunda-nunda lagi rencana pemindahan ibu kota, sementara cita-cita pemindahan itu sudah puluhan tahun? Ya cita-cita kan silakan, semua kan harus dengan cita-cita. Ya, Yang kita dapatkan sekarang kan cita-cita juga, yang dulu-dulu muncul sekarang. ya, Memang buat saya silahkan bercita-cita itu bagus, cuma timingnya. Sebab banyak kita cita-citakan pun atau yang kita ungkapkan kita tidak wujudkan. ya, Jangan cita-cita, ada seseorang berjanji pun nggak menepati janji umpamanya. Bukan cita-cita, mestinya kan janji-janji pun harus ditepati. Itu bukan cita-cita, komitmen diungkapkan di publik umpamanya. Jadi buatlah skala prioritas. Apa itu? Oh ini janji, komitmen, nah, buktikan. ya, Oh ini cita-cita, banyak cita-cita. Buat skala prioritas, mana yang kita lakukan dulu. Oh ini bagus, tapi nggak ada uang, ya sabar. Seperti ayah, seperti dalam rumah tangga. Punya cita-cita banyak, tapi uang nggak ada, ya sudah sabar. ya, Ya, contoh kecil lah, seorang ayah ingin buat rumah, ada kolam renang, ada ini. Ya, sekarang masih satu kamar, dia 2 kamar dulu. Ya, berikutnya 3, berikutnya ini, oh cari tanah agak jauh sedikit, bisa. Ya, semua juga dibuat. Dan sangat berbahaya sekali kalau dalam rumah tangga yang kecil aja, ya itu gagal dalam mengatur keuangan, apalagi negara yang sebesar kita ini. ya, Ya, pertama cita-cita itu buktikan kita mampu menyelesaikan hutang kita, ada muncul kemandirian. Bukan kita mengutang terus. Memang saya tidak mengatakan nggak boleh hutang, tapi bagaimana kita bisa mandiri, bagaimana bisa kita berhemat, bagaimana mampu membangkitkan semangat rakyat kita. ya, Itu yang tidak kalah penting. Kalau buat saya itu yang paling penting. ya, Ketika bangkit semangat, kecintaan produk dalam negeri kuat. Nggak tertarik dengan produk luar. Semua yang dibeli produk kita sendiri. Mampu nggak kita mewujudkan itu? ya, Dia nggak akan beli hal-hal yang kaitan dengan di luar. Saya akan beli pakaian kita, makanan kita, buah dari kita, semua. Sehingga riset-riset pertanian semua muncul. ya. Ya, nggak ada lagi kita mengimpor dari luar. Itu cita-cita yang benar menurut saya. Kemandirian dan kita mampu untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk mewujudkan itu semua. Kembali ke masalah penundaan, wacana penundaan pemilu, Bib. Saya sebut aja, Bib, ya. Kalau Habib kurang berkenan menyebut tokohnya dan identitas partainya, saya sebut aja PKB yang mengusulkan, yang mewacanakan. Kalau saya amati, wacana yang dimunculkan itu alasannya karena untuk menyambut momentum perbaikan ekonomi. Ya. Alasannya memang bukan alasan konstitusional. Saya pikir PKB sudah memahami konstitusinya memang begitu 5 tahun sekali gitu. Tapi yang dimunculkan itu adalah momentum perbaikan. Nah, apa pendapat PKS tentang momentum perbaikan ini kan kalau nggak disambut momentum ini mungkin akan kehilangan dan kita nggak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki ekonomi. Ya, menyambut ekonomi sih nggak ada masalah, Ya. bagus itu, tapi nggak perlu ditunda. Untuk apa Tetap ditunda? ya berarti ya. Untuk apa terus ditunda pemilu dengan alasan untuk memperbaiki ekonomi kita? Kenapa mesti dibenturkan? Ya jalan aja, pemilu jalan, ekonomi juga jalan. Jadi jangan dibenturkan atau nanti terjadi pembekuan kalau kita bahasa ya pimpinan PKB. Jadi nggak perlu dibenturkan, silahkan, bagus itu perbaikan ekonomi. Tapi ya pemilu tetap jalan, nggak usah ditunda. Ya. Dan nggak ada sesuatu yang kalau dijalankan terus ekonomi jadi mandek. Kenapa? Ya. Dengan pemilu, ya namanya ekonomi akan semakin bagus. Kenapa? Nah, disitulah perusahaan-perusahaan pabrik kertas yang mencetak, yang kerja bertambah. Kan terjadi sistem demand yang luar biasa kan. Ya. Dengan pengucuran dana mendekati, taruhlah 100 triliun. Itu di lapangan, itu bisa 500 bahkan lebih. Bayangkan,
yang bekerja, yang ini, yang itu. Terus pembekuan dari mana? Ini orang kerja semua. Iya kan? Bukankah kalau lagi menjelang pemilu, lagi panas-panasnya, itu perekonomian agak terpengaruh gitu. Terpengaruh dari mana? Kampanye makanan. Orang kalau kampanye, nggak ada kampanye dalam kondisi perut, itu akan masuk angin semua. Yang jualan laku, yang ini laku, yang apa namanya kaos, semua bekerja nggak semua? Saya mau tanya. Berapa juta, puluhan juta kaos, kemudian bendera, kemudian ini, sejahtera nggak masyarakat? Ayo. Memang uangnya untuk apa sekarang? Saya malah melihat sebaliknya, ekonomi akan semakin bagus. Ya, ketika kampanye, ketika ini bendera, berapa bendera yang, wah itu semakin bagus. Ya. Jadi momentum perbaikan ekonomi ini bukan Semakin alasan bagus. untuk menunda Bukan pemilu ya? alasan, bukan alasan. Dan saya dengar juga mereka udah pada balik kanan semua, udah nggak lihat nggak ada respon, nggak semangat lagi untuk penundaan pemilu. Nah, kalau PKS menilainya ini ada motif apa di balik wacana penundaan? Saya nggak akan mengatakan, atau PKS nggak akan selalu mengatakan, oh ada rencana ini itu kan nanti muncul suuzon saja kan, berburuk sangka. Ya, dan jelas ungkapan Presiden ya sejak 2019 kalau diperpanjang itu menampar muka saya, ya kemudian cari muka, kemudian menjerumuskan saya, itu udah jelas. Jadi nggak ada lagi penundaan pemilu, sebab kalau ada penundaan pemilu berarti perpanjangan presiden juga. Ya. Kan nyambung itu. Dan sikap presiden udah jelas. Ya, kemudian sudah jelas saya tidak berniat dan tidak berminat, saya taat pada konstitusi dan undang-undang. Itu sikap presiden kan jelas lagi. Yang terakhir, dia jelaskan lagi ketika terjadi kegoncangan. Saya pikir sudah jelas sikap presiden, nggak perlu, wah nanti ada maksud ini. Jadi kata-kata presiden menurut saya sih, dia tidak tertarik untuk 3 periode, tidak tertarik dengan perpanjangan. Ya. Jadi nggak perlu lagi dicari-cari bahasa-bahasa yang di luar itu. Tapi ya itulah para pengamat, para ini. Saya kalau melihat ya apa yang diungkapkan oleh seseorang ya itulah yang kita tafsirkan. Ya. Sebab kalau di hatinya ya kita nggak ada yang tahu kan. Ya. Nah, kalau misalnya pemilu tetap sesuai jadwal, sementara PKS sekarang mengajukan gugatan presidensial threshold itu yang 20% itu. Nah, itu akan mempengaruhi kebijakan PKS nggak, Bib? Ya masalah pengajuan itu sendiri ya bisa berhasil, bisa tidak. Ya. Tetapi perencanaan kita sudah on the track. Ya. Mau 20% atau nanti berhasil kita tetap akan jalan. Tetap 20% tetap ya jalan. Tetap ya? Karena ya walaupun kita tidak setuju, ya. Sebab dengan 20% yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi seperti di 2019, terjadi pembelahan. Ya. Sebab apalagi kalau calonnya cuma 2. Oleh itu kalaupun tetap 20%, kita berharap calon harus lebih dari 2. Ya, harus lebih dari 3 2. lah, sehingga tidak terjadi pembelahan. Kemudian kalau 20% pula, ya ini juga menghambat pemimpin-pemimpin yang banyak kita beri pemimpin-pemimpin yang juga kelasnya juga kelas nasional. Ya, jadi apapun itu yang terjadi, ya kita tunggulah dari MK, walaupun sudah banyak upaya-upaya dari kelompok masyarakat yang gagal. Ya. Kalau PKS kan menginginkan presidensial threshold itu 10%. Ya. Kalau 10% berapa pasang capres yang diharapkan atau yang diidamkan oleh PKS? Ya sebetulnya kalau ditanya kita ingin seperti parlemen threshold. Ya seperti ya 4% yang dulu kan. Kalau nggak bisa 10, maksimal 15, jangan sampai 20. Ya kalau 10% mungkin bisa 3-4 calon umpamanya. Kalau 5 mungkin agak susah ya. Pokoknya lebih dari 2 aja buat kita udah bagus, 3 ke atas. Dan itu akan
menjadikan akan ada peluang terbentuknya poros baru nanti? Kalau sekarang kan ini sebagian pengamat kan udah memprediksi nanti yang satu poros si ini, kemudian satu poros lagi si ini. Nah, ada lagi yang menganalisis kalau ada poros ketiga ini porosnya PKS katanya gitu. Ya, ada yang melihat poros ketiga poros keumatan lah. Ya. Nah, kalau PKS yang diinginkan adalah tokoh atau calon yang mampu menggabungkan partai-partai nasionalis dan religius. Ya. Walaupun PKS pun, walaupun partai Islam, ya kita tetap melihat kita sebagai partai nasionalis. Cuma pandangan masyarakat kan berbeda-beda. Oh, ini partai yang Islam, partai religius ini. Oke lah, nggak ada masalah. Tapi saya inginkan dimanapun posisi kita, partai apapun, muatan itu harus ada. Itu. Belakangan ada partai yang mewacanakan pembentukan koalisi partai Islam. Tetapi kalau kita melihat PKS sepertinya kurang begitu tertarik dengan ajakan koalisi partai Islam ini. Kenapa? Ya, jadi tetap saya sih melihat yang dinantikan oleh masyarakat, kalau mau menang ya, kita bukan mau kalah, bukan asal semangat aja. Kita kan mau menang juga. Partai yang di situ masyarakat melihat ada partai nasionalis dan religius. Ya, saya mungkin bahasanya lebih bagus religius karena mungkin yang berasaskan Islam mungkin hanya satu atau dua partai saja. Pada dasarnya kan partai-partai ini ya nasionalis yang sangat banyak. Jadi kalau koalisi partai Islam kemungkinan menangnya kecil gitu ya? Menurut saya kecil. Kecil, kita realistis saja. Artinya kalau yang hanya 3-4 partai kecil, harus dicari partai-partai nasionalis yang itulah dinantikan oleh masyarakat dan itu harapan untuk menang itu besar. Ya. Kenapa itu? Padahal ini kan Indonesia mayoritas umat Islam. Kenapa peluang menangnya koalisi partai Islam ini kecil? Ya, jadi begini. Kalau kita lihat masyarakat kita yang Muslim pun itu yang mengamalkan sholat, ibadah juga persentase juga nggak banyak. Jadi kita harus realistis. Kita itu mau cari suara. Ya, kalau mencari suara ya harus pandai-pandai pula kita mencari marketnya. Ya kan begitu. Jadi bukan hanya umat Islamnya hampir 85-87%, tapi belum tentu itu jadi pilihan yang diminati oleh masyarakat. Ya. Seperti umpamanya, orang Islam pakai sarung, pakai koko, kita jualan itu aja, ya yang beli juga sedikit. Ya ada yang jualan celana jin, ada yang jualan kaos ini. Jadi Islam jangan terus diidentikan dengan kaos dan maksud saya baju koko sama sarung aja kan tidak. Jadi ini berarti salah satu perwujudan keterbukaan PKS ya, Beb ya? Jadi salah satu memahami market, itu menurut saya sih. Kita kalau mau cari suara itu harus paham marketnya. Ya, bukan keterbukaan. Kalau PKS dari dulu udah terbuka, mungkin sebagian memahami tidak demikian. Tapi dari dulu sebenarnya sudah terbuka. Tapi memahami market. Ini yang banyak memilih nanti adalah kelompok milenial. Itu di atas 40%. Olehnya itu maunya apa dia? Jadi kalau mau cari suara pun harus paham, ini berarti maunya dia ABC disiapkan. Kelompok ini yang usia sekian maunya ini harus kita siapkan. Orang-orang desa ini maunya apa harus kita siapkan. Market yang sesuai dengan mereka itu menurut saya yang paling pas. Nah, strategi PKS untuk merebut salah satunya pemilih milenial ini apa? Milenial itu maunya apa? Dia senang dengan masalah transparansi umpamanya, senang dengan masalah lingkungan hidup, senang dengan masalah kepekaan sosial, itu senang mereka di situ. Olehnya itu PKS harus tingkatkan pelayanan publik, advokasi, karena mereka baca. Mereka tahu dunia internasional, dunia di luar itu paham bagaimana pemimpin-pemimpin yang sukses.
Jadi kita harus paham apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok itu. Ya. Sehingga, nah itu yang kita lakukan. Kenapa? Tetap kita sebagai partai oposisi yang utama lah, kan? Yang lain juga akan mengatakan oposisi, tapi kita terdepan dan terdepan pula untuk memberikan pelayanan kepada rakyat dan memberikan advokasi. Targetnya apa ya? Milenial. Ya. Sehingga ketika ada bencana, kenapa relawan PKS turun? Karena ada pangsa pasar di situ. Oh berarti ini nggak lillahi ta'ala. Ya lillahi ta'ala. Tapi kita mau cari suara juga. Jadi jangan dibenturkan bahwa oh kalau begitu tidak semata-mata. Tidak, itu memang merupakan jati diri PKS untuk bangsa ini. Sehingga kalau yang mau bergabung dengan PKS, oke, siap nggak untuk mewujudkan visi misi PKS? Nah, itu salah satunya. Yaitu bagaimana kita siap untuk melayani dan membela NKRI. Jadi mau dibilang radikal apa PKS? Kerjanya melayani rakyat, kerjanya untuk bagaimana kita siap membela NKRI dari apapun dari luar. Ayo kita bela, ayo kita sama-sama. Jadi isu-isu itu akan terbantahkan sendiri, memang perlu waktu. Tidak membalikan tangan selesai semuanya. Karena orang juga mau bukti, maunya kita buktikan. Sehingga sekali lagi dengan sering berinteraksi, sering bertemu, sering berdiskusi, sering berdialog, ya nggak ada masalah yang nggak selesaikan. Dan nggak ada yang sempurna. Oleh itu kita cari titik temu. Memang PKS nggak ada kekurangannya. Oh, partai ini ada kekurangan. Ayo kita cari bagaimana kita saling melengkapi. Ya, nggak perlu mengklaim, oh saya yang paling Pancasila, saya yang paling nasionalis, saya yang paling ini, atau menyalahkan yang lain. Nggak perlu sudah. Ya. Jadi semakin itu yang kita lakukan, semakin lambat perwujudan cita-cita bangsa. Lambat. Dan nggak perlu juga, oh saya yang terbaik, saya juga nggak perlu, sudah. Oh saya yang paling Islami juga nggak perlu. Ya, seakan-akan yang lain tidak Islami, tidak nasionalis juga tidak benar juga untuk yang demikian. Ya udahlah, kita saling melengkapi, kekurangan pasti ada. Dengan kita saling melakukan itu, mudah-mudahan bisa terwujud apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Kembali ke pemilu, soal kandidat calon presiden yang dari PKS. Sejauh ini publik melihat belum ada tokoh PKS yang dalam bahasa sederhananya itu layak jual sebagai calon presiden. Gimana itu? Iya, jadi kita terus melakukan komunikasi dengan seluruh partai-partai. Ya, memang kita kalau mau jualan tuh cari barang yang laku juga. Oleh itu komunikasi. Jadi nggak harus internal berarti ya? Oh nggak harus. Walaupun keinginan ada, tapi kalau memang sampai timingnya juga belum ada pembeli, ya kita koalisi dengan partai-partai lain. Olehnya itu dinamika politik kita terus ikuti, komunikasi dengan tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh bangsa, mungkin yang di luar partai juga ada yang memang laku dijual. Ya kita lakukan itu semua. Olehnya itu perlu sabar. Sabar sampai menanti timingnya untuk dimunculkan. Yang sudah dipantau siapa? Hampir semua sudah dipantau. Tapi komunikasi ada sebagian belum juga. Kalau memantau ini kan semuanya dipantau. Nah, kalau kita melihat berdasarkan kecenderungan ideologis atau karakter PKS dan pengalaman beberapa tahun terakhir, sepertinya ada kecenderungan untuk melirik Anies Baswedan. Cocok itu? Salah satu ya dia, salah satu ya. Tapi yang lain-lain tetap kita lakukan. Kita punya tim ke A, B, C, D itu jalan semuanya. Sudah ada pembicaraan dengan Pak Anies Baswedan? Sudah sebagian. Jadi tetap kita lakukan karena penting. Jangan nanti akhirnya kita ketinggalan kereta, itu kita nggak ingin lakukan. Ya itu. Jadi komunikasi sudah berjalan. Tidak perlu kita sebutkan, oh siapa saja fulan, enggak. Ini perlu waktu untuk nanti kita ungkapkan semuanya. Tapi yang pasti Anies Baswedan sudah masuk list ya? Ya salah satunya pasti, salah satunya ada. Karena wajar lah kan kita usung untuk DKI dia. Tapi kan tokoh-tokoh lain banyak juga. Apakah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di
Ini tokoh-tokoh besar semua yang punya peluang. Nah, ini petunjuk sepertinya nih, tokoh Jawa Tengah sepertinya Pak Ganjar Pranowo. Jawa Tengah banyak, salah satu ya dia pasti kan dia juga cukup popularitas, elektabilitasnya tinggi. Itu juga kita lihat. Sebab untuk mengusung ya calon presiden dan wakil presiden ya harus kita lihat ada syarat-syarat juga. Contoh 20% kalau itu tidak berubah. Kemudian elektabilitas capres dan cawapres harus kita lihat. Kemudian kesepakatan politik antara teman-teman partai-partai yang berkoalisi harus jelas kesepakatannya. 3 hal itu yang menjadi referensi kita. Sehingga yang kita cari setelah 3 tadi adalah bagaimana membangun koalisi tadi yang saya katakan. Ya, nasionalis, religius. Itu penting sekali karena menurut kita itu yang laku dijual. PKS sudah 2 kali berteman, berkoalisi dengan Partai Gerindra. Apakah akan dipertahankan nanti 2024 itu? Kita lihat nanti, kita akan lihat nanti. Kan masih panjang juga waktunya, masih 2 tahun. Apakah akan dipertahankan atau memang sudah tidak lagi ada pertahanan di situ? Wallahu a'lam. Sebab kita udah ditinggal juga kan. Kita kan udah tinggal sendirian. Waktu ditinggalnya itu pamit nggak? Komunikasi ada, komunikasi namanya juga sama-sama di 2019, ya berdiskusi, ngobrol pasti ada. Ya namanya partai masing-masing punya strategi, punya perencanaan, punya tim, punya semuanya ya bebas. Ya tidak ada ikatan lagi kalau sudah selesai. Pernyataan Habib barusan seolah-olah mengisyaratkan kapok berteman atau berkoalisi dengan ya itulah penafsiran yang bukan kita ungkapkan kan. Ini penafsiran. Kita tidak ada merasakan namanya politik itu ada wajar, pasang surut, ya ada yang menang, ada yang kalah, ya wajar. Kalau semuanya menang juga ya bukan demokrasi, pasti ada yang kalah. Yang kalah juga harus legowo, yang menang pun ya silahkan. Tapi wujudkan janji-janji itu sendiri, wujudkan cita-cita, wujudkan renstra yang direncanakan, itu kita harapkan. Tahun 2024 nanti kan momennya kan nggak cuma pemilu presiden dan pemilu legislatif, tapi juga pilkada. Dan pilkadanya ini pilkada besar-besar, pilkada DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Nah yang paling belakangan disorot ini DKI. Nah PKS sekarang sudah mulai merancang pilkada DKI ini mau gimana? Masih mencalonkan Anies Baswedan atau ada kandidat lain? Sampai sekarang belum tuntas diskusi kita. Ya pasti juga salah satu yang perlu perhatian kita yang serius. Nah ini PR kita di samping Pileg dan Pilpres dengan DKI tadi. Walaupun alhamdulillah waktunya masih cukup panjang. Setelah Pilpres itu kan di bulan November saya ingat saya, di akhir tahun lah. Jadi masih ada waktu lah untuk kita memikirkan. Bayangkan kalau semuanya dengan Pilpres, Pileg, wah berat sekali itu. Jadi keputusannya nanti setelah Pileg dan Pilpres? Pasti tidak, pasti sebelumnya. Cuma saat-saat ini belum kita bahas secara detail itu. Karena bayangkan hampir mendekati 300 kan. Ya 300 lebih ya. Pilkada serentak hampir semua ya. Hampir semuanya. 500 lebih ya. Baik. Saya pikir sikap yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri kita cukup bagus. Itu sikap yang menurut saya sangat tepat ya. Dan PKS akan selalu menghormati sikap negara dalam masalah-masalah semacam ini. Kenapa? Karena pasti kajian dan tim itu sangat tuntas sekali masalah itu. Apalagi kalau saya melihat bahasa Duta Besar Ukraina untuk Indonesia itu bahasa seseorang yang tidak punya sopan santun pada bangsa kita.
pada negara kita. Ya. Itu saya cenderung sangat tidak setuju. Oke lah, kita di dalam negeri ada perbedaan satu dengan yang lain, tapi kalau keluar harus satu. Jangan bahasa dia itu ngajari pemimpin kita, seakan-akan dia mau ngatur. Mungkin sebagian kita sudah baca itu semua. Ya. Ini nggak tahu tata krama, nggak tahu sopan santun. Olehnya itu ya silahkanlah mereka dengan masalahnya. Jangan seorang duta besar terus seenaknya aja dia mau nyurati presiden. Harus ada aturan dong. Ya. Harus lewat jalur yang resmi yang dipahami oleh seluruh dunia internasional. Ya lewat Kementerian Luar Negeri. Ya. Terus bukan seenaknya aja dia mau ngatur-ngatur negeri kita. Ya. Saya cenderung dari situ aja udah kelihatan bahwa ini mereka ini nggak punya akhlak dan nggak punya sopan santun. Ya. Jadi silahkan mereka dengan permasalahannya, ya, urusan mereka dengan Rusia dan kita tidak ikut-ikutan masalah itulah. Ya. Setuju saya dengan sikap pemerintah, sikap Kementerian Luar Negeri kita tegas masalah itu. Ya. Terutama surat dia itu yang saya baca, ini nggak orang yang tidak paham aturan sebagai duta besar. Mau mengajari dan mau mengatur negara kita dan pimpinan kita ini menurut saya sangat tidak layak untuk ditanggapi. Kalau dia punya masalah dengan Rusia, ya selesaikanlah masalahnya. Ya. Kita tidak ikut-ikut masalah itu. Habib sebagai mantan duta besar juga paham ya aturan-aturan Paham, itu ya. sangat paham. Saya nggak bisa ketika saya duta besar terus seenaknya mau. Saya kalau mau menyurati ada aturan lewat Kementerian Luar Negeri. Ya. Kemudian prosesnya kemana, ini apa. Bukan dia seenaknya membuat surat ke presiden. Dan suratnya itu muatannya sangat tidak pas dan tidak tepat semuanya. Ya. Baik, Beb, saya kira cukup diskusinya. Cukup. Ya. Terima kasih Terima sudah kasih. berkenan berbincang-bincang dengan saya, Beb. Terima kasih sama-sama Viva. Semoga Ya. sukses selalu, insyaallah. Ya. Vivanian, bincang-bincang saya dengan Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Tonton di interview episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.